kok bisa sih satu keluarga pemat semua? Ini kalau misalkan mau ulangan, dulu kalau ulangan matematika ya, nggak pernah belajar. Dulu SD itu tuh kalau udah ketemu nama matematika tuh nangis. Hai semua, kembali lagi selamat datang di podcast Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma. Kalau kalian lihat episode-episode sebelumnya, ini kayaknya suasananya beda. Ini di mana lagi? Nggak tahu ya kita, tapi ini suasananya bagus banget. Kita nggak di-endorse sama tempatnya, makanya kita nggak nyebutin tempat. Nggak kembali lagi karena kita berdua ini baru host di sini. Mungkin kalian asing dengan kita, siapa sih mbak-mbak ini? Mungkin kalian nggak pernah lihat kita di kampus mungkin. Izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Dea Puspita Putri Agustin. Saya dari angkatan 19A dan partner saya. Dan saya Jane Maya Parinding dari angkatan 20B. Iya, jadi untuk narasumber kali ini beda nih kayak episode-episode sebelumnya. Kalau kalian belum nonton episode sebelumnya, kalian harus nonton ya. Karena di sini kita beda narasumbernya. Kalau biasanya cuma 1, 2, sekarang double kill. Sekarang ada 4 orang. Nah, keempat orang ini apa sih hubungannya? Nah, mungkin Bapak, Ibu, serta Kak Tere dan kakaknya mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agustin Suwarto, saya dipanggil Gus, tapi kalau di kelas itu dipanggil Suga. Pak Suga. Karena apa Pak Suga? Karena itu ada yang mirip dengan tokoh yang dari Suga. Oh, kayak BTS ya Pak? Kayak Suga ya Pak? Oh, iya iya. Kalau ibunya? Saya Rini dipanggil Bu Dwi. Oke. Kalau kakaknya? Oke, perkenalkan saya Maria Agustina. Saya biasa dipanggil Maria. Perkenalkan nama saya Teresia Indah, biasa dipanggil Tere. Oke, kalau kalian kalau dilihat perkenalan seperti ini nggak ada yang spesial. Apa sih spesialnya dari keluarga ini? Mungkin bisa ada yang menceritakan? Betapa spesial, tapi bisa menunjukkan bahwa saya tidak sayang karena apa? Kita harus butuh 1 ditambah 1 jadi 2. Biasanya 1 tambah 1 jadi 2. Oh, sudah terbukti dari keluarga ini ya. Terus yang kedua, dari awal yang kami memang tidak merancang bahwa kita bisa sekeluarga sebagai keluarga matematika. Oh, berarti ini satu keluarga sama-sama matematika. Kuliahnya sama-sama di Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma ya? Iya, betul. Bapaknya angkatan berapa? Saya angkatan 87. Kalau ibunya? 90. Kakak? Saya masih 2016. 2016. Kalau kakaknya? Saya angkatan 2019. 2009. Masih kuliah ya? Kebetulan kita sekelas ya Kak? Ya, benar sekali. Oke. Karena satu alma mater sama-sama Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma, kampusnya sama dong ya di Paingan? Oh beda. Kalau dulu Bapak kampusnya di mana sih? Saya kampusnya pada di Jogja, tetapi di daerah Merican. Oh di Merican. Terus ikut juga sama. Kalau kakak-kakak udah di Paingan ya. Berarti perubahan fisik Sanata Dharma yang dulu sama sekarang itu, kalau dulu pendidikan matematikanya di Merican, kalau sekarang di Paingan. Namanya masih IKIP. Saya masuk IKIP, tapi keluarnya Oh, maksudnya IKIP tapi keluarnya universitas. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin nih, kalau dosennya apakah masih sama? Mungkin dosen yang mengajar Tere dan kakaknya dengan yang mengajar Bapak dan Ibu, apakah masih sama atau beda? Ada yang sama nggak? Apalagi di zaman dulu ya. kalau yang ada yang dosen yang sama, tapi kalau yang Ada yang baru, ada yang lama juga. masih ada Sosono. Pak Suwarsono nggih masih Kemudian sudah pensiun Pak. Sudah pensiun. Iya, tapi kita sempat. Dulu aku juga ngalamin, Be. Iya. Aku ngalamin Pak Marpau. Iya, Pak Marpaung masih. Panggilannya Opung. 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 Ya, betul, Opung. Panggilan sayangnya itu Opung. Berarti cuma Pak Suwarsono sama Pak Marpaung ya yang masih. Oh iya betul, Romo Susilo. Mengalami nggak Mbak? Iya masih. Aku enggak ngalamin. Oh enggak. rektor waktu itu
apa PKP apa itu mungkin kan apa Saya kurang tahu. Oke, berarti masih ada nama-nama yang sampai sekarang masih ada ya, Pak? Oke. Pak Ki ya, masih Pak Ki. Program pemrograman. Pemrograman desain itu terkenal sama pemrograman ya. Kalau untuk sistem perkuliahan atau enggak mata kuliahnya, ada nggak sih yang berbeda? Mungkin Tere sama kakak pernah tanya, ini tolong dong gimana, tahu nggak Pak? Oh ternyata ini mata kuliah apa, nggak tahu ternyata baru. Atau enggak sistem kayak PLP, sekarang kan namanya PLP, kalau dulu namanya apa ya? Kalau mungkin dari yang PLP ya, kalau dulu kan namanya PPL begitu. PPL, berarti kita tetap kalau waktu saya tanya Tere, waktu itu kan saya juga ngantar Tere gitu loh, itu modelnya kan ada pemagangan, ada magang, ada ini. Kalau saya langsung enggak. Jadi kalau namanya PLPP atau maaf itu praktek mengajar di sekolah itu kami langsung tanpa ada acara magang, pokoknya sudah dijadwal, sudah dijatah masuk sana ya kita langsung praktek mengajar di situ begitu. Oh, berarti nggak ada. Kalau yang zamannya Tere? Kalau aku itu kebetulan sama Mbak Ria hampir sama ya. Kalau dari sistem PLP itu di tempat Mbak Ria dulu ada 3 ya, PLPLS, PLPRP, terus KP. Nah, kalau di tempatku sekarang itu tahun ini cuma 2, PLPLS sama PLPPP. Nah, PLPPP itu gabungan dari RP sama KP. Oh, berarti kalau Mbak Ria masih ada LS sama? LS, RP, dan KP. Jadi 3 kali waktu itu. Oh, waktu itu 3 kali, kalau sekarang udah 2 kali ya. Oke. Tapi kalau dilihat dari struktur mapel itu yang diajarkan, itu mata kuliah itu kelihatannya juga tidak banyak banyak berubah. Oh, berarti masih sama, ada teori bilangan, ada logika dan himpunan. Mungkin nggak ada teori graf itu ya? Teori graf. Ada Bun, ada pemodelan masuk ya. Oh ya, namanya Mungkin hampir sama tapi namanya berbeda. Iya. Nah mungkin ini nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh para penonton, mungkin yang membuat para penonton penasaran nih. Kok bisa sih satu keluarga pemat semua? Apakah ada tradisi atau mungkin kakek neneknya dulu pemat semua atau gimana ceritanya nih Bapak Ibu? Oh iya, kalau ditanya memang bingung. Kalau saya itu memang keluarga guru. Jadi bapak saya guru, tapi ibu enggak guru. Tapi kami 8 bersaudara. Sekarang ketambahan 2 saudara juga, maka jadi 10. Dari 10 saudara itu yang jadi guru itu ada 6 orang. Ada 6 orang begitu. Kemudian kalau ditanya lagi, saya sebenarnya tidak mau masuk jadi guru gitu, Pak. Karena tujuan saya waktu itu kan kuliahnya saya di KU kedokteran. Dan saya diterima. Saya waktu tes itu saya diterima tapi di Undip. Tapi waktu saya pulang itu mungkin namanya bapak saya itu karena dia juga guru, melihat keluarganya cukup banyak, mungkin dari penghasilannya juga mungkin perlu berpikir banyak kalau melangkahkan. Begitu saya pulang dari Semarang itu langsung kan, Gus, pokoknya besok kamu daftar ke Sanata Dharma. Pokoknya kamu mau atau tidak, pokoknya daftar dulu. Begitu. Jadi memang dari keluarga saya sudah mengarahkan bahwa paling tidak saya jadi guru. Kemudian kalau mantan istri, mantan pacar, itu juga kelihatannya juga keluarga guru, tapi hanya satu bapaknya. Monggo, Bu. Bapak saya guru matematika juga, ya. Bule saya guru matematika. Jadi saya kepengen jadi guru itu ya mungkin karena latar belakang keluarga, dan juga saya punya guru matematika SMA yang sangat ramah. Jadi ketika pelajarannya sulit, Bu Wiji namanya ya, Bu Wiji itu menerangkan dengan senyum begitu, jadi nggak pernah marah-marah. Jadi Bu Wiji menciptakan ini suasana matematika yang menyenangkan. Nah, dari situ kok saya jadi pengen jadi guru matematika begitu. Iya, mungkin itu juga. Terus untuk anak-anak sebenarnya saya serahkan mereka mau milih apa, tapi ternyata kok ya ini masuk semua. Berarti untuk kakak dan Tere ini nggak ada plan kalau aku pengen pemat USD, nggak ada plan berarti? kalau aku tuh sebenarnya karena senang matematika ya dari dulu ya, karena
sebetulnya senangnya itu bukan karena gampangnya, tapi ini kalau misalkan mau ulangan dulu, kalau ulangan matematika ya nggak pernah belajar. Karena apa? Maksudnya hari H-1 gitu bisa sambil main. Karena kan kalau matematika nggak ngapalin ya. Kalau pelajaran lain kan harus penghafal ya. Nah kalau matematika tuh kan yang penting tahu konsepnya. Besok kalau ulang ya udah. Biasanya soalnya kan mirip-mirip toh. Jadi ya itu kenapa aku senang matematika. Terus kenapa ngambilnya guru pendidikan gitu. Karena dari dulu tuh kepengennya kalau lihat bapak ibu libur tuh kok kayaknya enak ya sering libur. Akhirnya ya udahlah jadi guru aja biar ikutan libur. Berarti sama-sama libur. Kalau dari Kak Tere? Kalau dari aku nggak ada plan ya. Mungkin karena bapak ibu saya matematika, mbak saya matematika, mungkin jadi kayak apa ya, kemotivasi sendiri di rumah. Bapak ibu saya matematika, nih aku matematika, kata ntar bagus kok jadi keluarga matematika. Nah itu yang menginspirasi. Terus sebenarnya itu ya benar apa yang dikatakan ibu tuh, bapak ibu tuh nggak pernah apa ya nuntut harus nanti Mbak Ria sama Tari harus masuk matematika kayak bapak ibu tuh nggak. Justru dulu sebelum saya masuk ke USD PMAT itu ibu pernah ngawanti-wanti gini, kamu kalau kuliah ngambil apa jurusan kuliah tuh kalau bisa eksplor lah, jangan sama kayak kita bertiga, karena nanti takutnya kalau dikira nggak kreatif nggak berkembang, kamu eksplor lah apa. Terus karena kemakan omongan ibu kayak gitu, dulu saya pernah mencoba mendaftar keperawatan, karena emang dulu kan saya SMA biologi, jadi mencoba keperawatan. Tapi entah kenapa udah mendaftar, tiba-tiba aku cancel. Karena apa? Emang dari awal tuh aku emang dasarnya udah kemotivasi lihat bapak ibu jadi guru, Mbak Ria juga udah sekolah di USD Matematika, jadi udah kemotivasi sendiri. Jadi kayak ya udahlah dilepasin aja, aku kayaknya lebih mantep ke sini, jadi lebih ke latar belakang keluarga sih. Oh berarti kakak dan Tere ini sama-sama termotivasi jadi guru ya. Terus kalau kalau tadi kan Mbak Ria sama Tere bilang nggak pernah belajar, apalagi Mbak Ria ya. Dulu bapak ibu pernah ngajar Tere sama kakak nggak sih? Kalau ditanyain udah nggak relate Mbak, jadi kadang kalau nanya tuh suka aku udah nggak tahu, udah belajar sendiri gitu. Tapi kalau dulu SMA? Nggak gitu ya, dulu aku nek belajar sama bapak nangis itu Mbak. Sumpah aku tuh SD, dulu tuh aku kalau dibilang aku pinter matematika tuh enggak. Aku dulu SD itu tuh kalau udah ketemu nama matematika tuh nangis. Kalau belajar ya sama bapak, kalau sama ibu, tapi kalau lebih sama ibu, karena kalau sama bapak tuh lebih dimarahin, jadi suka nangis. Bedanya sama ibu. Entah mungkin orang lain menganggap atau tidak, kita sama jadi guru yang udah lama itu loh. Kita lebih sabar mengajari anak orang lain daripada mengajari anaknya sendiri, begitu. Karena apa? Kadang-kadang kita mikirnya kan apa? Kok orang podo aku, kok bingung ini yang terjadi itu. Jadi saya mengajar anak orang lain itu lebih bisa sabar, enjoy, sama-sama enjoy, tapi hanya emosi mungkin beda gitu. Tapi kalau ngajar anak maunya kan mosok gini aja nggak bisa, mosok gini nggak bisa, itu yang terjadi begitu. Itu. Karena mereka itu murid saya dulu. Oh dulu muridnya. Oh kalau ibu sekarang ngajar di mana? Di SMPK Santa Maria. Saya di SMP Tarakanita Magelang. Oke. Lanjut pelajaran selanjutnya mungkin Maya. Nah, mungkin ini mengenai kriteria calon pasangan untuk Tere dan Langsung ya kita loncat-loncat ya. apakah bapak dan ibu mengharuskan Tere dan kakaknya untuk memiliki calon pasangan yang merupakan dari pendidikan matematika juga atau bagaimana? Ya kan udah terlanjur nih pemat semua. Nanti kalau bisa mantuku pemat juga gitu, biar temurun gitu. Satrah matematika gitu ya. Keluarga Sin Kostan family. Sekarang berpikir yang nggak logis itu. Tidak diberi kriteria aja kadang-kadang kita sulit mendapatkan yang kita inginkan begitu. Apalagi kalau kita sudah memasang target, itu akan mungkin tujuannya tidak akan mencapai. Maka kami membiarkan. Jadi biarlah berproses begitu aja. Biar ngikutin ngalir aja ya Pak.
Bahkan ini PEMAT semua nggak direncanakan, ngalir aja udah gitu ya Pak. Kalau tadi tentang kriteria pasangan kakak-kakak ini, kalau flashback lagi ke Bapak dan Ibu, dulu tuh sekelas atau gimana sih? Terus kakak tingkat sama adik tingkat atau gimana? Ketemunya tuh di mana sih? Organisasi atau kelas atau gimana? Flashback lagi. Yang jelas ketemunya ya di kampus. Di kampus. Terus yang kedua, waktu itu saya juga pernah berpikir sama orang tua itu, Gus, justru kalau udah kuliah, paling tidak kamu dapat ya, sudah mulai punya teman begitu. Maka waktu itu saya termotivasi, ya udahlah, biarlah untuk kuliah ini saya mendapat 2 ijazah. Iya, 2 ijazah. Ijazah matematika, satu lagi ijazah yang lain. Ijazah ya? Itu ada di episode 2 ya teman-teman, ijazah dan ijazah. Terus ketemunya itu ya sebenarnya tidak sengaja juga, karena memang tidak ada tujuan bahwa kami harus mencari pasangan di itu, tapi karena memang ya namanya ada pepatah mengatakan tresno mergo kulino ya, jadi istilahnya apa, cinta karena sering terbiasa ketemu dan lain begitu. Maka kami ketemunya di kampus. Dan yang menjadi katanya kalau kita mendapatkan jodoh kan adanya pandangan pertama. Tapi pandangan pertama itu saya menemukan istri saya itu waktu dia keluar dari perpustakaan. Keluar dari itu dulu kan perpustakaan di Sanata Dharma itu kan ada 2, yang bawah untuk buku, yang atas untuk ruang baca, sekaligus ada apa? Ada tempat yang untuk menempatkan buku-buku. Nah begitu. Nah kami kan kebiasaan namanya kuliah waktu itu dari sisi finansial kan memang kita memang sangat apa ya, perlu banyak hal begitu. Maka salah satunya memanfaatkan ruang baca, memanfaatkan buku perpustakaan untuk belajar. Maka kami setiap sore atau setiap habis kuliah itu mesti menyempatkan ke ruang baca, kemudian pinjam buku yang mau diapa, mengerjakan tugas, kami ada tempat untuk itu. Dan salah satunya itu ketemu ada sesuatu yang beda. Berarti dulu Bapak kakak tingkatnya ya? Iya jauh kok. Saya 87, dia 90. 3 tahun. Berarti cinta pada pandangan pertama. Betul. Ya. Terus kita maju ke depan lagi. Ini kan keluarganya keluarga unik ya, matematika semua. Kita tuh kepo, kalau di rumah tuh situasinya kayak gimana sih? Apakah setiap hari tuh harus mengembangkan KD 4.1 atau gimana? Mengembangkan IPK atau gimana? Di rumah tuh seperti gimana sih situasinya? Aduh, kalau bicara yang di rumah ya secara prinsip kami tidak pernah itu apa istilahnya dalam komunikasi, dalam kegiatan keseharian tuh selalu mikir matematika enggak. Jadi matematika di luar, tapi memang kalau saya, karena saya juga istilahnya mengajar matematika, tapi juga dari seni juga, maka beberapa konsep rumah saya itu langsung mengarahkan, karena saya matematika saya mencoba ruangan seperti ini, modelnya seperti ini, harus ada lingkaran, harus ada persegi panjang, harus ini begitu. Desain sendiri ya Pak, menerapkan seni dan matematika. Wah, kayaknya menarik ini rumah ini. Gimana kalau Yuk, mari. Jadi kita lebih penerapan konsep materi matematika ke rumah. Oh gitu, berarti di rumah tuh nggak ngomongin tentang IPK, KD enggak, tapi langsung diterapin. Kalau yang dipikirkan kita selalu misal keluarga matematika selalu mencong itu enggak, kita nggak pernah 4 kalimat berapa pagi, selamat pagi Mbak Ria, selamat pagi Tere Pythagoras bunyinya apa? Oh berarti nggak ada tradisi kayak ibu mengharuskan anak-anak yuk sehari dikerjain soal 5 soal, nggak pernah ya Bu? Oh nanti ke pressure ya? Ya bagus gitu, ya bagus. Pertama itu loh, adanya himpunan. Nah, ada himpunan itu juga diterapkan. Terus yang kedua adanya relasi fungsi. Itu juga difungsikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kami setelah itu tidak masuk ke matematikanya, tetapi setiap ada momen tertentu dalam keluarga, kami selalu mencoba bisa dirayakan bareng. Walaupun hanya sangat sederhana. Itu kan udah wujud seperti membentuk grup, membentuk relasi yang baik. Contoh misalnya besok boleh ikut
tanggal 17 Agustus kan saya ulang tahun. Ulang tahunnya 17 Agustus, Pak. Wah, dirayakan se-Indonesia. Bapak ibu saya pinter. Gitu. Maka saat kami merayakan ulang tahun itu walaupun tanpa menggunakan pesta apapun, tapi kadang-kadang hanya yuk kita pergi ke warung bakso, kita bisa kumpul di situ, bisa makan, bisa berrelasi. Jadi matematika tuh nggak cuma diterapin di pelajaran-pelajaran aja ya teman-teman, bisa diterapin di rumah. Misalkan rumahnya nanti Bapak ditayangin bisa ya Pak? Di rumah bisa, terus himpunan tadi relasi, kalau ulang tahun dirayakan segala kecil-kecilan ya, tetap diterapkan. Oke. Terus kalau tadi Ibu pernah ngajar Kak Arya sama Tere. Tere pernah nggak sih nakal-nakal kayak, Bu, soal ulangan besok apa? Kalau nggak ada PR, Bu, tolong kerjain. Pernah nggak sih, apalagi Kak Tere yang paling kecil ya, bisa minta tolong kakak, bisa tolong bapak, ibu. Kak Arya juga pernah nggak kayak gitu? Kalau minta soal ulangan enggak kali ya Bu ya, langsung jawabannya, jangan soalnya, langsung jawabannya. Oh nggak boleh. Enggak, jadi walaupun ibu saya mengajar dulu, jadi guru saya, itu nggak pernah sih nanya-nanya soal, apalagi ibu juga dulu menghindari mengajar saya, nanti enggak, dari di rumah sudah melihat, di sekolah ngelihat kan bosen. Itu jadi enggak. Terus kalau Tere kalau nanya sering itu, sampai sekarang Ya, sampai kuliah ya. Ya. Modulnya diskusi, MGMP tingkat keluarga. Lucu nih MGMP tingkat keluarga. Oh gitu ya, jadi PR didiskusikan bersama. Tapi lebih ke ini kok, lebih kita berdua. Iya, lebih kakak adik. Karena Kan kalau aku tanya udah jauh, Bapak Ibu tuh bilang, sudah lupa. Udah, nggak tahu. Sudah lupa. Sudah lupa. Beda apa? Sudah beda generasi itu dikatakan ibu betul. Kadang-kadang sudah mulai berpikirnya mulai agak berkurang. Gitu. Jarang dipakai karena SMP Pak ya. Yang dipakai kan kalau saya kan matematika sekolah menengah. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, pernah nggak sih Bapak, Ibu, Kak Ria dan Kak Tere pernah nggak sih merasa jenuh atau bosan pada matematika? Iya, apalagi kalau di dan gimana cara mengatasinya? kalau di rumah Tere tanya di sekolah matematika kayak matematika terus jenuh nih. Pernah nggak sih Bapak, Ibu dan kakak-kakak? Ibu dulu Bu. Kalau saya sih seneng matematikanya karena ini nggak semata-mata angka ya, tapi kita bisa mengambil moral values-nya, misalnya bahwa tata tertib itu harus ditaati karena itu asasnya dari matematika. Kalau kamu nggak tertib ya udah nanti salah kan, gitu. Jadi terus matematika juga bisa dibuat seni ya, bisa nanti espriknya sambil teriak-teriak kan bisa. Jadi sebenarnya kalau saya nggak ada bosannya sih matematika ya. Kalau Bapak, Kak Arya dan Tere pernah nggak bosan sama matematika? Mungkin di antara keluarga ini saya mengajar paling lama. Saya sudah mengajar matematika itu sudah hampir 29 tahun. Nah, kalau dikatakan bosan atau enggak, saya cuma enggak bosan. Karena saya mencoba mengubah paradigma selama ini ya. Kan kadang-kadang mungkin banyak orang mengatakan bahwa matematika itu sulit, matematika itu menjadi momok. Nah, apalagi gurunya galak, gurunya jelek, semakin menjadi momok. Maka kita mencoba bagaimana tetap mengajar matematika sesuai dengan tuntutan matematika, tapi diajarkan dengan cara yang berbeda. Maka mungkin kalau di kelas itu bagaimana saya membawakan, mungkin kalau di rumah saya biasa seperti ini, tapi kalau di sekolah saya dikatakan guru lucu, guru galak, guru lucu. Itu suatu hal yang berbeda tuh. Dikatakan galak kok lucu. Nah, kenapa? Galaknya saya menerapkan bagaimana mengajar matematikanya harus sesuai dengan prosedur. Prosedur matematika harus dituruti. Tetapi prosesnya bisa dilakukan dengan cara santai. Dan saya tidak, dalam mengajar pun saya tidak pernah menuntut anak harus sama dengan saya. Kalau misalnya ada perhitungan atau apa dengan cara berbeda, istilahnya kalau saya menerapkan pembelajaran yang terbuka. Jadi membuka diri bahwa orang bisa
memahami matematika dengan berbagai versi. Asal ketemunya sama ya saya betulkan. Kalau misalnya prosesnya betul kok ketemunya salah, tetap saya betulkan begitu. Tapi anak saya diajak bicara, maka dari situ anak menjadi apa? Tidak merasa takut. Dan saat ini karena memang zamannya beda, saya juga mengajak anak mencoba. Kalau kamu tidak bisa, tolong tanya. Dan kalau misalnya kamu mengerjakan, tidak bisa mengerjakan sesuai yang kamu pahami. Tidak harus mengerjakan selalu benar. Nah, sehingga membuat apa anak banyak bertanya. Kalau ketemu mungkin kalau di kelas itu kalau saya datang itu langsung halo Pak Suga, halo Pak Suga, halo Pak Agus. Jadi sapaan-sapaan selalu saya terima dan dari situ menjadi suatu hal yang bahagia kalau di sekolah. Kalau kita jadi guru kok dicuekin, kan jadi rasanya berbeda. Tapi kalau kita datang aja dari sapa, halo Pak Agus, halo Pak Suga, halo Pak Matematika, halo Pak Buta. Ya, bahkan kadang juga kalau Pak Blangkon deh, karena saya terbiasa pakai Blangkon. Kenapa? Saya buta. Gitu. Saya tidak apa-apa. Begitu. Berarti nggak ada tindak jenuh. Kalau Kak Arya sendiri? Kalau aku, karena tadi aku udah bilang ya, aku suka matematika. Jadi kalau dibilang bosen, ya enggak. Karena kalau aku malah kebalikannya mungkin ya, malah jadi seneng. Karena soal matematika itu buat aku tuh tantangan. Kadang tuh gemes kalau nggak selesai gitu. Kadang kebawa mimpi, pernah nggak? Kalau aku pernah kayak gitu. Jadi kalau ada soal apa gitu, belum selesai nih, suka kebawa mimpi dan ketemu jawabannya. Jadi kalau dibilang bosen, ya enggak bosen. Berarti kakak profesinya saat ini guru juga? Di mana Kak? Saya guru matematika di SMA Seminari Mertoyudan. Oh, berarti nggak ada jenuh-jenuh tuh nggak ada ya? Dibuat seneng. Kalau Kak Tere nih? Aku jenuh sih ada. Ada, beda nih. Tapi cara ngatasinya itu aku kan suka desain. Suka ya itu kadang ketika aku jenuh sama matematika, terutama matkul kuliah saat itu, paling untuk ngisi waktu jenuh itu aku kadang suka dihubungin saat aku punya tugas kuliah. Itu contohnya buat FP atau buat PowerPoint. Kadang aku lebih sukanya lebih mendalami situ, jadi materinya aku desain sendiri, bikin template sendiri. Kadang itu yang bisa, kalau menurut aku itu yang bisa bantu aku buat mengurangi rasa jenuh biar bisa fresh lagi. Jadi lebih ke gimana kita desain. Terus kadang kalau misal ada mata kuliah yang emang harus buat video pembelajaran, aku mau bikin gitu karena ya emang basicnya itu menurut aku nggak jenuh. Ya kalau dibilang repot tapi seneng. Karena dipadukan sama kesenangannya, passionnya ya. Berarti nih nggak, kalau dari ketiga bapak, ibu dan kakak nggak pernah jenuh kalau Tere digabungin sama apa yang disukain ya. Terus tadi Kak Arya sempat bilang kalau Kak Arya termotivasi dari bapak ibu jadi guru. Tere juga termotivasi jadi guru karena bapak ibu. Tips dong bapak ibu bisa melahirkan anak-anak seperti ini, kayak aku suka matematika, aku pengen jadi guru. Gimana sih caranya? Ada tips-tips khusus nggak untuk kalau di luar sana ada bapak ibu halo yang pengen anak jadi guru? Mungkin bapak ibu bisa membagikan tips-tips itu? Tip biar suka matematika atau suka matematika? Ya. Kalau saya matematika bukan menjadi menakutkan. Jadi matematika itu bukan menakutkan asal apa kita paham tujuan kita itu belajar matematika itu apa begitu. Kalau kita semakin menakuti matematika maka kita akan semakin tidak bisa. Tapi saya selalu mencoba memperjuangkan pada anak atau pada anak-anak itu mengerjakan matematika itu tidak sulit. Silakan mencoba dan mencoba. Dan selama saya proses mengajar pun saya juga apa? Mencoba menciptakan berbagai langkah, berbagai cara. Pertama contoh misalnya mencatat alam instan, mencatat matematika alam instan, atau berkomunikasi atau mengerjakan tugas ala semut merah hitam itu. Seperti apa contohnya gini? Kenapa saya mengatakan ada mengajar matematika dengan mie instan atau alami instan?
bagaimana kita mencoba menerangkan matematika itu, cara mengerjakannya itu dengan bahasa anak. Jadi anak bisa menciptakan langkah-langkahnya, menciptakan kata-katanya itu enak. Karena apa? Saat saya mengajar misalnya saya membuat tulisan, membuat langkah-langkah 2x tambah 4y sama berapa bla 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 gitu. Kan biasanya kan kita memberikan kurung, langkahnya ini. Nah, anak saya suruh silakan anak-anak buatlah kamu mencatatnya sesuai dengan bahasamu. Biar apa? Nanti saat kamu mengulang itu kamu menjadi paham. Itu yang saya lakukan, sehingga anak-anak kalau dengan proses itu otomatis apa yang kita pikirkan demikian untuk diri pribadi kita, bukan untuk orang lain, maka otomatis pemahamannya akan semakin kuat. Begitu. Itu kalau dari saya. Kalau dari Ibu, tadi kan Ibu ngajarin Kak Ria sama Tere lebih sabar dari Bapak tuh tipsnya apa sih? Ya, untuk bisa masuk ke anak kan tentu kita harus deket ya, harus deket dengan anak, harus bisa mendengarkan mereka maunya apa, harus sabar tentu, harus sering memberikan penghargaan supaya mereka tetap semangat, dan juga harus kreatif. Kalau dengan cara ini nggak bisa ya cara lain, memang harus seperti itu ya. Termasuk mendekati anak-anak sekarang juga harus begitu, harus banyak cara. Berarti harus mendekatkan diri ke anaknya terlebih dahulu. Dibuat matematika tuh seasik mungkin, seenak mungkin, nggak semenangkatkan itu Pak teman-teman. Ya dari bincang-bincang ini tadi yang saya dapatkan ya, matematika tuh nggak semomo itu kok, bisa diterapin. Apalagi tadi di rumah Bapak, terus diterapin di konsep-konsepnya yang paling sederhana. Misalkan relasi dengan keluarga harus kuat atau gimana. Jadi nggak semenakutkan itu dan dibuat enjoy aja. Terlihat dari keluarga ini nggak seserius itu kok kalian tadi. Kalau kalian tadi mikirnya awal-awal wah ini keluarga matematika semua serius nih pasti, lihat sendiri enggak kan? Iya, jadi kita harus membawa matematika itu seenak mungkin. Mungkin ini kayaknya udah malam, kayaknya kita harus menyudahi perbincangan ini. Semoga teman-teman yang mendengar juga mendapatkan hal-hal termotivasi. Jadi nggak penat lagi, buat matematika itu enak, digabungkan dengan passion seperti Kak Tere tadi. Diambil hikmah-hikmahnya, dan semoga bincang-bincang ini bermanfaat untuk kalian. Mungkin segitu saja dari kami. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa juga di share. Iya, jangan lupa ya itu teman-teman, kalau suka di komen, like, sama share. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Saya Dea pamit. Saya Maya pamit. Dadah. Dadah.